Anda pernah merasa seperti kebaikan itu sudah mati? Bahwa dunia itu begitu keras, begitu penuh manipulasi, dan orang-orang yang berjalan dengan niat tulus seringkali justru terinjak. Anda pasti paham dengan kegelisahan tersebut, kecewa dengan kepalsuan, muak dengan kepentingan pribadi yang mendominasi. Terkadang kita bertanya, bukankah lebih baik aku menjadi jahat saja? Seakan-akan itu satu-satunya cara untuk bertahan. Tapi, tunggu sebentar. Apakah menjadi jahat benar-benar membuat kita lebih kuat? Atau itu hanya respon terhadap rasa sakit yang belum kita hadapi sepenuhnya? Kekuatan sejati tidak lahir dalam kelicikan atau kepalsuan. Ia tumbuh dari kecerdasan, ia memahami dunia. Tanpa membiarkan dunia mengubah kita menjadi sosok yang kita benci. Ketika kecerdasan bergandengan dengan kebaikan, kita menciptakan keteguhan, bukan sekadar kelembutan yang bisa dihancurkan, tetapi kebaikan yang memahami permainan hidup dan tetap teguh berdiri. Halo, dan selamat datang kembali ke channel saya. Bila Anda menyukai mendengarkan cerita mengenai psikologikal dan perkembangan diri, maka tekan subscribe karena kami akan mengupload video baru setiap minggunya. Enjoy the video. Bayangkan dua tipe manusia. Yang pertama, seorang individu yang sangat cerdas. Ia memahami politik, kekuasaan, psikologi manusia, dan cara mengontrol orang lain. Tetapi ia hanya menggunakan kecerdasannya untuk keuntungan pribadi. Ia tidak peduli apakah orang lain menderita selama ia menang. Yang kedua adalah seseorang dengan hati yang baik, penuh empati, selalu berusaha melakukan yang benar, tetapi ia tidak mengerti permainan dunia. Ia mudah dimanipulasi, mudah diinjak, dan seringkali dia kalahkan oleh sistem yang tidak adil. Keduanya memiliki kelemahan besar. Kecerdasan tanpa moralitas menciptakan kehancuran. Kebaikan tanpa kecerdasan menciptakan kelemahan. Inilah mengapa kita membutuhkan kombinasi keduanya. Memiliki kekuatan untuk bertahan, tapi tetap memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Dunia mengajarkan kita untuk beradaptasi. Kita diberitahu bahwa kita harus bermain sesuai aturan, bahkan jika aturan itu korup. Tetapi kekuatan sejati lahir dari mereka yang memahami permainan tanpa kehilangan diri sendiri. Ada beberapa prinsip yang bisa membantu kita tetap kuat, tanpa berubah menjadi dingin atau kejam. Prinsip itu adalah, yang pertama, jangan menjadi bangsa, tetap menjadi pemangsa. Orang yang terlalu naif bisa dengan mudah dimanipulasi. Tetapi orang yang hanya hidup mendominasi, akhirnya kehilangan makna hidup. Jalan tengahnya adalah memahami dunia tanpa membiarkan dunia mengendalikanmu. Yang kedua, kuasai strategi, tetapi pilih kapan harus menggunakannya. Kamu bisa memahami politik manusia, seni manipulasi, kekuatan uang, dan psikologi kekuasaan. Tetapi kekuatan sejati bukanlah tentang menggunakan semua itu untuk menghancurkan orang lain, tetapi tentang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Yang ketiga, jadilah batu karang, bukan sekedar air yang mengalir. Ada filosofi yang mengatakan bahwa kita harus seperti air, beradaptasi dengan keadaan, tetapi jika air hanya mengikuti arus, ia tidak pernah benar-benar menentukan jalannya sendiri. Menjadi batu karang, teguh, tak tergeserkan, tapi tetap tahu bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya. Yang terakhir, pilihlah kebaikan yang tak bisa dipatahkan, bukan kebaikan yang rapuh. Banyak orang berpikir bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah, selalu memberi, dan selalu mengikuti harapan orang lain. Tetapi tidak demikian. Kebaikan yang kuat adalah kebaikan yang berani menetapkan batasan, yang tahu kapan harus berkata tidak, dan yang tidak takut kehilangan sesuatu demi mempertahankan prinsip. Cara melatih kekuatan ini dalam kehidupan nyata. Sekarang, kita berbicara tentang bagaimana menerapkan ini semua dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu sangat simpel, dan ini adalah cara-cara step by step. Yang pertama, bangun kecerdasan yang tidak bisa ditipu.
Pelajari bagaimana dunia bekerja. Jangan hanya percaya pada kata-kata, tetapi analisis motif di balik tindakan orang lain. Jangan bereaksi berlebihan terhadap provokasi atau manipulasi. Orang yang tenang selalu lebih kuat daripada orang yang mudah terpancing. Kuasai emosi Anda. Bukan berarti menekan perasaan, tapi tahu kapan harus bertindak berdasarkan logika dan kapan harus mendengarkan hati Anda. Berbuat baik bukan berarti selalu lemah. Kadang, kebaikan terbesar justru muncul dalam bentuk keberanian untuk berdiri tegak. Jangan takut untuk menegaskan batasanmu. Menolak dimanfaatkan adalah bagian dari menjadi individu yang kuat. Jadi, apakah dunia telah membunuh kebaikan? Tidak. Dunia hanya menguji siapa yang cukup kuat untuk mempertahankannya. Menjadi baik bukan berarti menjadi lemah. Menjadi cerdas bukan berarti harus menjadi dingin dan manipulatif. Kekuatan sejati adalah kombinasi keduanya. Menjadi individu yang melihat dunia dengan mata terbuka, tetapi tetap memilih untuk tidak kehilangan diri sendiri. Nah, sekarang kita bukan lagi membahas mengenai menjadi jahat atau baik, tetapi tentang menjadi seseorang yang tak bisa dipatahkan.